Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Fahmi, NIM 02201010 dari kelas kalkulus TPB kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis kalkulus. Pertama, soalnya yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 12 per x kuadrat min 16. Yang pertama disuruh itu gambarkan grafik fungsi dengan terlebih dahulu melengkapi kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Oke. Pertama ada fungsi fx memotong sumbu x, di mana fungsi fx memotong sumbu x ketika y sama dengan 0. Oke, langsung saja y-nya itu bisa dengan fx, jadi 3x kuadrat min 12 per x kuadrat min 16 sama dengan 0. Setelah itu kalau rasional maka atasnya saja, karena bilangan apapun kalau pembilangnya 0 maka hasilnya 0. Maka 3x kuadrat min 12 sama dengan 0, 3x kuadrat sama dengan 12, x kuadrat sama dengan 4, dimana akan menghasilkan plus minus. Yang hasilnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Oke, selanjutnya fungsi fx memotong sumbu y. Oke, fungsi fx memotong sumbu y itu ketika x sama dengan 0. Nah, kalau ini ya langsung dimasukkan aja, disubstitusi x-nya 3x kuadrat min 12 per x kuadrat min 16, itu langsung dimasukin. Jadi 3 kali 0 kuadrat min 12 per 0 kuadrat min 16. Oke, hasilnya adalah y sama dengan min 12 per min 16 sama dengan 3 per 4 yang menghasilkan 0,75. Selanjutnya ada fungsi fx stasioner atau titik stasioner. Nah, untuk mencari fungsi stasioner, maka syaratnya itu adalah turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Nah, pertama kita cari turunannya dulu. Turunan dari bilangan rasional itu adalah V U aksen dikurang U V aksen per V kuadrat, dengan U adalah pembilang dan V adalah penyebut. Oke, langsung saja dimasukkan V U aksen dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, setelah itu didapatkan turunannya yaitu min 72x per x kuadrat min 16 pangkat 2. Yang dimana pada bilangan rasional sama dengan 0 itu hanya pembilangnya sama dengan 0 sudah bisa menghasilkan nilai 0. Langsung saja x-nya itu ternyata dapat 0. Nah, cari nilai x-nya itu bisa dimasukkan saja x-nya dimana akan menghasilkan 0,75. Oke, selanjutnya f aksen x tidak terdefinisi ketika f aksen x tidak terdefinisi itu ketika penyebutnya itu sama dengan 0. Nah, f aksennya tadi kita sudah dapat min 72x per x kuadrat min 16 kuadrat. Selanjutnya sama dengan 0. Ya, penyebutnya itu sama dengan 0. Setelah itu dimasukkan, dikuadratin, diakarin. Setelah itu dapat x plus minus akar 16 yang menghasilkan x sama dengan 4 dan x sama dengan min 4. Oke. Selanjutnya fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik itu terjadi jika f aksen x lebih dari 0. Oke, kita sudah tahu f aksen x-nya dan titik-titik kritisnya juga kita sudah ketahui dari atas. Nah, setelah itu kita masukkan titik kritisnya ke dalam garis bilangan. Setelah itu kita coba ambil sampel dari garis bilangan yang tidak memotong pada titik, misalnya titik lain, nanti akan menghasilkan di sebelah kiri itu plus dan sebelah kanan itu negatif. Contohnya saja kalau 1 di sini min 72 min baru tuh 1 kuadrat dikurang 16 plus setelah itu dianuin jadi minus. Nah, jadi sini minus. Setelah ini minus juga, ini plus, ini plus. Oke. Karena dia mintanya lebih dari 0, maka dia akan ke positif, yang artinya dia akan naik. Oke, selanjutnya itu fungsi turun. Fungsi turun itu jika f aksen x lebih kurang dari 0. Nah, seperti fungsi naik tadi sama saja titik kritisnya x sama dengan 0, x sama dengan min 4 dan x sama dengan 4. Selanjutnya fungsi itu akan turun ketika dia negatif. Kita ambil sampel dari seperti 1 akan menghasilkan negatif dan sini negatif. Nah, setelah itu dapat fungsi turun yaitu dia di sebelah kanan dari 0. Oke, selanjutnya titik belok fungsi. Titik belok fungsi itu turunan kedua itu sama dengan 0 untuk mencarinya. Oke, langsung saja, berarti tadi f aksen x kita turunkan sekali lagi. Ya, seperti ini dengan u sama dengan 72x, v dengan x kuadrat min 16 kuadrat bisa didapatkan dengan penjabaran seperti di bawah ini akan menghasilkan
72 kali 3x kuadrat tambah 16 per x kuadrat min 16 pangkat 3 sama dengan, nah syaratnya tadi titik belok kan sama dengan 0. Nah berarti sama lagi nih, rasional, berarti pembilangnya sama dengan 0 untuk menghasilkan nilai 0. Setelah itu 72 nya bisa dikalikan jadi sisa 3x kuadrat tambah 16. Nah setelah itu 16 nya pindah ruasnya dikurangin 16 semua. Setelah itu menghasilkan, setelah itu dibagi 3 semua. Setelah itu dapat x kuadrat sama dengan min 16 akar 3. Nah, di sini tuh kita lihat x kuadrat sama dengan min 16 akar 3, maka kalau diakarkan kedua ruasnya akan menghasilkan x sama dengan akar min 16 per 3. Ini akan menghasilkan nilai imajiner, yang berarti tidak ada nilai titik beloknya. Selanjutnya, kecekungan. Kecekungannya itu jika f aksen x positif. F double aksen x positif. Ya dimana itu turunan kedua itu positif. Oke, kita cari aja. Nah, karena dia tidak memiliki titik belok, tapi dia mempunyai titik yang tidak memiliki terdefinisi atau titik kritis, yaitu x sama dengan min 4 dan x sama dengan 4. Setelah itu kita masukkan ke dalam garis bilangan, kita dapatkan. Nah setelah itu kita bisa dapatkan dengan cara pemisalan titik. Kita ambil dimana akan ketika masukkan min 5 dalam ini menemukan hasil positif, di sini positif, dan F1 itu berada di tengah yang hasilnya negatif, dan yang F5 itu akan menghasilkan positif. Nah dimana fungsi akan cekung ke atas itu pada positif, berarti positifnya itu berada di x kurang dari min 4 dan x lebih dari 4. Dan fungsi akan cekung ke bawah pada negatif yang berada di tengah, yaitu min 4 kurang dari x kurang dari 4. Oke, selanjutnya asimtot tegak. Asimtot tegak itu mempunyai syarat di mana itu batas-batas yang akan tegak. Caranya itu penyebutnya itu sama dengan 0. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Setelah itu tambah 16 kedua ruasnya akan menghasilkan x sama dengan plus minus akar 16, yaitu x sama dengan plus minus 4, yaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan min 4. Ya, selanjutnya asimtot datar itu cara mendapatkan adalah limit x mendekati θ hingga fx, di mana fx-nya 3x kuadrat min 12 per x kuadrat min 16. Setelah itu didapatkan dengan mengeluarkan x kuadratnya akan menghasilkan 3 min 12 per x kuadrat per 1 min 16 per x kuadrat. Dimasukkan θ hingganya, maka akan menghasilkan 3 dikurang 0 per 1 kurang 0, yang hasilkan 3 per 1 yang hasilnya 3. Berarti y sama dengan 3 asimtot datarnya. Oke, dengan interval min 3,2 kita cari nilai maksimum dan nilai minimum. Dari kita tadi sudah mencari bahwa titik stasionernya itu adalah 0. Oke, mari kita mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya kita bisa cari dengan batas-batasnya dan titik stasioner dimasukkan ke dalam persamaan yang awal, yaitu f-3, f0, dan f2. Dengan memasukkannya kita dapat min 15 per 7, 3 per 4, 0. Nah, dari sini kita dapat bahwa nilai maksimumnya adalah 3 per 4 dan nilai minimumnya adalah min 15 per 7. Oke, setelah semuanya kita dapat, kita bisa dapat menggambar garis fungsinya. Gambar fungsinya 3x kuadrat min 12 per x kuadrat min 16. Oke, pertama itu asimtotnya dulu kita gambar, soalnya dia akan menjadi batas. Pertama dia akan asimtot tegaknya memiliki x sama dengan min 4 dan x sama dengan 4. Nah, titik-titik ini mewakilkan asimtot. Setelah itu y sama dengan 3. Nah, ini berarti batas-batasnya di mana tidak ada nilainya di situ. Oke, setelah itu kita masukkan titik stasioner dan titik yang memotong sumbu x dan sumbu y. Setelah itu kita masukkan di mana tadi titik memotong sumbu x itu adalah 2 dan min 2, dan titik yang memotong sumbu y itu adalah 3 per 4. Oke, dari sini baru kita lihat bahwa titik naik itu ketika x itu di kiri. Nah, berarti dia itu dari sini naik ke atas, baru itu juga di sini naik lagi, baru itu setelah 0 dia turun sampai sini, baru itu dia turun lagi di atas sini. Oke, mungkin seperti itu saja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.